pimpinan pimpinan sidang sekaligus penguji satu, Dr. Insinyur Hajah Dwi Astuti Cahyadi STMT, yang saya hormati Dr. Denny Hermawanto STMT selaku penguji dua dari Pusat Riset Teknologi dan Pengujian Standar. Kemudian yang saya hormati eh, pembimbing pertama saya yaitu Dr. Insinyur Sofia Pinardi, MT. Lalu yang saya hormati Bapak Halil Ramza selaku pembimbing dua saya, Bapak Halil Ramza STMT PhD. Ya, eh, se- langsung saja saya presentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu analisa burn-in menggunakan white noise pada earphone kabel. Ya, latar belakang yaitu perkembangan teknologi audiovisual dan telekomunikasi di Indonesia telah mengubah gaya hidup masyarakat dengan meningkatnya penggunaan earphone untuk berkomunikasi dan mengkonsumsi konten audio. Hal ini diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menunjukkan 67,88% penduduk Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas sudah memiliki ponsel. Penelitian ini didasarkan pada perubahan kualitas suara earphone baru setelah menjalani proses burn-in. Burn-in sendiri adalah proses atau metode yang melibatkan penggunaan earphone pada tingkat volume dan frekuensi tertentu selama beberapa jam untuk merangsang dan mengendurkan komponen pada driver earphone. Meskipun burn-in umumnya diakui oleh penggemar audio, belum ada data saintifik yang menentukan frekuensi atau sumber audio apa yang paling berhasil dalam metode ini. Terdapat dua rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama, apakah dengan burn-in dapat meningkatkan kualitas earphone? Lalu yang kedua, apakah efek dari proses burn-in terhadap karakteristik suara pada earphone? Adapun batasan masalah yang saya batasi di sini yaitu yang pertama, objek yang diteliti merupakan earphone dengan tiga ukuran dynamic driver yang berbeda, yaitu 16 mm, 15,4 mm, dan 10 mm. Yang kedua, metode burn-in audio menggunakan modul white noise generator. Lalu, burn-in pada penelitian ini dilakukan dalam waktu maksimal 40 jam. Selanjutnya, data yang dianalisa adalah respon frekuensi, sound pressure level, dan total harmonic distortion. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui pengaruh penggunaan metode burn-in dalam meningkatkan kualitas suara pada earphone. Yang kedua, membandingkan karakter suara pada earphone sebelum dan sesudah proses burn-in. Adapun manfaat penelitian yang pertama, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para penikmat audio dalam melakukan perawatan pada earphone mereka. Yang kedua, memahami bagaimana cara melakukan burn-in yang benar pada earphone menggunakan modul white noise generator. Ya, seperti yang saya singgung sebelumnya, burn-in merupakan proses memutar sinyal audio secara berulang dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan merangsang dan mengendurkan komponen bagian dalam driver. Nah, di sini saya sematkan gambar dari rangkaian burn-in tersebut. Lalu, white noise. White noise merupakan sinyal jenis acak yang memiliki spektrum ya, frekuensi datar atau konstan. Nah, jadi eh, saya menggunakan white noise ini karena dia memiliki amplitudo ataupun daya di setiap frekuensi itu datar ataupun sama, sehingga pada semua rentan frekuensi kena gitu atau dapat terjangkau oleh white noise ini. Lalu pada respon frekuensi dalam dunia audio itu terbagi dari tiga garis besar ya. Yang pertama itu frekuensi bass, middle, dan treble. Frekuensi bass ini mulai dari 20 sampai 20 Hz. Itu contohnya suara drum, bass, ataupun suara efek.
Untuk frekuensi middle itu terbagi menjadi dua, lower mid dan higher mid, dari rentan 200 sampai 5 kilohertz. Nah, itu frekuensi tersebut biasanya diisi oleh vokal, suara gitar, ataupun suara-suara instrumen yang lain. Yang terakhir itu frekuensi treble, merupakan frekuensi suara tinggi dari rentan frekuensi 5.000 sampai 20.000 kilohertz. Biasanya pada frekuensi ini suara-suara yang muncul tuh biasanya suara siulan, suara instrumen, ataupun eh, bahkan vokal ya, vokal yang di frekuensi tinggi. Nah, ini merupakan rumus dari sound pressure level, SPL. SPL sendiri merupakan ukuran untuk intensitas atau kekerasan suara. Jadi SPL ini secara definisi adalah rasio antara tekanan suara sumber dan tekanan suara awal. Tekanan suara awal adalah tekanan suara terkecil yang dapat didengar oleh manusia. Selanjutnya ada total harmonic distortion atau THD, merupakan ukuran dari seberapa banyak distorsi yang dihasilkan oleh sebuah earphone. Nah, distorsi itu merupakan perubahan pada sinyal audio yang tidak diinginkan. THD diukur dalam bentuk persentase. Semakin rendah nilai THD yang dihasilkan oleh sebuah earphone menandakan keluaran suara yang dihasilkan akan semakin jernih dan lebih detail. Ini ada spesifikasi dari earphone yang saya teliti. Ada 3 buah jenis earphone di 3 ukuran driver yang berbeda, yaitu Uyin, Sharp, dan QKZ. Nah, dynamic driver sendiri itu sebuah driver konvensional ya, di mana di situ terdiri dari magnetic circuit, diagram, frame, dan FPCB. Nah, bagian dari magnetic circuit ini yang akan menggerakkan diagram sehingga dapat menghasilkan suara. Untuk alat perekamnya saya menggunakan mikrofon dengan frekuensi respons yang cukup flat di sini. Jenis dari mikrofonnya sendiri itu kondenser dengan polar pattern omnidirectional. Dalam melakukan pengujian, saya dibantu oleh silinder penghubung untuk mendapatkan kekedapan suara yang lebih. Ya, di sini adalah diagram penelitian. Eh, yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan studi literatur, setelah itu baru mencari kebutuhan alat dan bahan, melakukan perancangan penelitian, dan melakukan pengujian modul white noise generator dan earphone menggunakan Audacity dan Rogue. Jadi sebelum melakukan pengujian, modul white noise generator itu akan saya uji untuk mengetahui eh, hasil sebenarnya dari eh, white noise generator tersebut. Apakah bisa dibilang cukup datar atau white atau tidak. Kalau iya, maka akan lanjut ke proses burn-in dan analisis. Terdapat 3 permasalahan yang saya dapat. Yang pertama, melakukan burn-in pada earphone ini menggunakan white noise generator dalam waktu 40 jam. Yang kedua, membutuhkan ruangan yang kedap untuk melakukan pengukuran suara pada earphone. Di mana hal ini saya eh, akali dengan menggunakan silinder penghubung tersebut. Yang ketiga, pengukuran respon frekuensi modul white noise generator. Ini beberapa alat dan software yang saya gunakan. Ada earphone, modul white noise generator, mikrofon lavalier, power adapter 12 volt, sound card eksternal, kabel jumper, tutup oli bekas, selang poliuretan atau selang PU, ataupun peralatan untuk analisa yaitu laptop sebagai alat untuk menganalisis,
timah solder, tang, obeng, solder, dan pisau. Perangkat lunak yang saya gunakan ada dua, yaitu Audacity dan Rogue. Ya, di sini ada gambaran rangkaian burn-in dari white noise generator. Terdapat dua output. Yang pertama itu outputnya bisa di-adjust level volumenya, sedangkan yang kedua itu outputnya fix. Ya. Nah, saya menggunakan dua white noise generator sebagai perbandingan sebelum melakukan pengujian. Ini merupakan rangkaian pengukurannya. Jadi eh, dari laptop outputnya akan ke earphone, lalu dihubungkan ke silinder penghubung, lalu dihubungkan ke mikrofon melalui sound card eksternal sebagai input. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada diagram berikut. Untuk proses pengujian white noise generator, inputnya yaitu adalah power adapter 12 volt dihubungkan ke white noise generator, lalu langsung dihubungkan ke earphone. Nah, dalam proses ini, eh, keluaran dari earphone itu langsung direkam oleh mikrofon, lalu direkam melalui Audacity dan diformat ke dalam eh, format WAV untuk kemudian dianalisis di software room. Yang kedua, itu proses burn-in, di mana power adaptor 12 volt langsung dihubungkan ke white noise generator dan outputnya itu earphone. Proses ini dilakukan dalam level volume 50% selama 40 jam. Lalu pada proses pengujian earphone, mikrofon sebagai input yang dihubungkan ke sound card eksternal. Kemudian dihubungkan ke laptop untuk kemudian melakukan frekuensi sweep melalui row. Output itu ada earphone dan row. Jadi satu siklus gitu ya antara input dan output dengan eh, pemrosesan itu intinya ada di laptop dan software. Ini ada sedikit video dokumentasi bagaimana saya melakukan pengambilan data untuk white noise generator. Oh, terhenti ya. Baik, kita lanjutkan video proses pengujian white noise generator. Ya. Nah, ini adalah rekaman langsung ya dari keluaran white noise generator itu sendiri. Setelah itu kita masukkan eh, sinyal white noise yang di-generate oleh software Audacity.
lalu di-convert ke dalam format WAV sehingga dapat terbaca oleh software root. Di sini kita tidak melakukan kalibrasi mic karena kita tidak melakukan perekaman langsung dari software raw. Setelah kita memasukkan kedua data, di sini baru kita dapat membandingkan frekuensi antara eh, white noise generator dan white noise yang dihasilkan oleh software. Selanjutnya, proses burn-in. Ini adalah modul dari white noise generator. Ya, metode dalam hal ini earphone akan didiamkan selama 40 jam. Selanjutnya, proses pengujian earphone. Maaf. Nah, ini adalah bentuk dari silinder penghubungnya yang dapat dibagi menjadi dua bagian ya, menyesuaikan eh, desain earphone yang akan diuji nanti. Setelah semua terpasang dengan baik, maka kita akan melakukan kalibrasi mikrofon terlebih dahulu. Di sini output dan input device harus sesuai ya dengan apa yang ingin kita gunakan. Setelah itu kita melakukan kalibrasi pada mikrofon. Jadi pada step pengujian earphone, saya melakukan kalibrasi ulang ya terhadap ketiga ketiga earphone tersebut supaya menghasilkan parameter yang sama. Setelah parameter didapatkan, baru kita melakukan pengujian. Ini adalah sound level meter yang digunakan untuk mengetahui seberapa kedap kondisi di sekitar. Setelah dirasa cukup, baru kita melakukan pengujian, yaitu dengan generate frequency sweep selama 8 detik. Hal ini saya lakukan pengambilan data sebanyak 5 kali pada ketiga earphone.
Setelah itu baru kita dapat membandingkan frekuensi respon antara kedua earphone dan mendapatkan nilai dari SPL dan THD. Baik, ini adalah hasil pengukuran ya dari modul white noise generator. Terdapat dua modul yang saya gunakan, yang saya uji sebagai perbandingan. Keduanya memiliki frekuensi respons yang mirip, hanya saja di modul white noise generator satu itu memiliki eh, kerapatan daya yang lebih baik ya dibanding modul white noise generator 2, di mana eh, terdapat apa ya, jitter ataupun peak yang lebih sedikit dibanding white noise generator 2. Sedangkan pada white noise yang di-generate oleh software itu adalah sinyal white noise yang sempurna. Ini merupakan pengukuran respon frekuensi earphone sharp setelah dan sebelum di burn in. Terjadi perubahan pada rentan frekuensi lower mid, yaitu pada frekuensi 300 Hz sampai 730. Lalu penurunan pada rentan frekuensi high yaitu 11.000 kHz sampai 14,2 ribu kHz. Peningkatan respon frekuensi pada lower mid akan berpengaruh pada keluaran suara earphone dalam menghasilkan karakter vokal yang lebih detail. Sedangkan penurunan pada rentan frekuensi high menunjukkan bahwa earphone tersebut akan menghasilkan suara treble yang lebih halus. Ini merupakan respon frekuensi dari earphone Yuyin Y100, di mana di sini terjadi perubahan yang signifikan ya terhadap karakteristik dari earphone tersebut antara sebelum dan sesudah. Terjadi peningkatan pada rentan frekuensi pada sub lower mid. Nah, di sini akan berpengaruh pada suara bass dan vokal yang lebih tebal dan lebih kuat ya. Lalu penurunan frekuensi respons pada rentan frekuensi mid ke high akan menghasilkan suara vokal dan instrumen yang lebih lembut dengan keluaran suara earphone dibandingkan dengan suara earphone yang sebelum di burn in. Sedangkan pada earphone ketiga yaitu TKZ eh, hampir tidak ada perubahan pada rentan frekuensi, namun pada rentan frekuensi high itu terjadi penurunan respon frekuensi. Nah, artinya suara treble dan instrumen akan sedikit lebih lembut karena di frekuensi tinggi itu cenderung apa ya, menusuk ya, suara-suara yang menusuk ke telinga apabila terlalu tinggi. Nah, dari karakteristik earphone KKZ ini, dia cenderung kuat di bass, yaitu di frekuensi low, bisa dilihat di grafik, dan lemah di area vokal, ataupun bisa dibilang bassnya lebih menonjol dibandingkan vokal. Nah, ini adalah data pengujian THD dan SPL sebelum dan sesudah di burn-in. Pada earphone Sharp dan Yuyin mengalami penurunan THD sebesar minus 0,2% dan minus 0,42%. Sedangkan pada earphone QKZ malah mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,76%. Sedangkan nilai rata-rata SPL antara ketiganya, yang pertama untuk Sharp itu terjadi penurunan SPL sebesar minus 2,56 dB, dan penurunan SPL pada earphone Yuyin itu sebesar minus 22,35 dB, dan eh, hampir tidak ada perubahan pada earphone KKZ untuk SPL-nya. Adapun kesimpulan yang pertama yang bisa saya simpulkan
yaitu perubahan respon frekuensi pada earphone setelah melakukan burn-in menunjukkan hasil yang signifikan pada earphone Yujin Y100, di mana metode tersebut dapat mengubah karakteristik suara pada earphone. Di antara ketiga earphone yang di burn-in, Yujin Y100 yang paling mengalami penurunan THD dan SPL yang paling signifikan, yaitu sebesar 0,42% untuk THD dan minus 23,35 dB untuk SPL. Sedangkan untuk earphone KKZ itu mengalami peningkatan pada nilai THD sebesar 0,76% dan tidak ada perubahan pada nilai SPL. Ketiga, melakukan burn-in earphone menggunakan white noise selama 40 jam akan lebih efektif jika dilakukan pada earphone dengan ukuran driver yang lebih besar. Jadi di antara ketiga earphone ini memang Yujin Y100 ini memiliki driver yang paling besar yaitu 16 mm. Selanjutnya saran dari saya untuk penelitian selanjutnya yaitu melakukan metode burn-in lebih dari 40 jam agar mendapatkan data yang lebih bervariasi. Kemudian menggunakan mikrofon khusus untuk pengukuran atau mikrofon dengan frekuensi respon yang lebih flat agar data yang didapatkan lebih akurat. Lalu melakukan tes subjektif untuk mengetahui respon pendengar yang sebenarnya. Baik, terima kasih eh, atas perhatiannya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Zakwan. Selanjutnya mulai kepada sesi tanya jawab ya. Baik, Oke, sebagai penguji pertama, maka mohon izin ya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pertanyaan pertama kali. Oke, Jakwan ini di ya. buku ya, dari buku Mm-mm, latar belakang itu masih kurang referensi apa saja yang sudah pernah dilakukan di penelitian terdahulu mm-mm, mengenai metode burn ini. mm-mm. Sudah ada yang pernah melakukan atau belum? Baik. Eh, Pada audio. Heeh. pada audio. Untuk spesifik ke burn-in sendiri itu belum ada ya, Bu? Untuk burn-in earphone sendiri. Mhm. Belum ada Iya. audio. Ini kan bukan hanya sama audio, tapi video juga bisa atau enggak? Burn ini. Eh, Kalau audio saya kurang tahu bisa apa enggaknya, cuman awal saya mengangkat ini itu dari forum eh, penikmat audio gitu, Bu. Penikmat earphone yang melakukan booking ke earphone mereka gitu. Tapi di situ masih terjadi perdebatan apakah ini harus dilakukan atau tidak. Makanya saya melakukan penelitian tersebut untuk mengetahui secara spesifik gitu, Bu. Ya. Tapi burn in sendiri metodenya sudah pernah dipakai di mana? Kan kalau tadi kan pernah ada Mhm, apa kamu bilang spekulasi mengenai mhm, efeknya dari burn in belum pernah mhm, dicoba orang. Tapi mhm. burn in ini teknologi ini muncul dari mana idenya? Kan nggak mungkin ya. Mhm, Kan kamu nggak bikin sendiri kan, walaupun iya, belum pernah. Misalkan kamu bilang kamu klaim nih belum pernah ada yang menggunakan. Tapi ini dibuat untuk apa awalnya? ya. Burn in ini dibuat awalnya untuk mengetes kualitas suatu produk ya, Bu ya. Jadi mirip seperti stress test pada perangkat-perangkat elektronik, yaitu akan dilakukan burn in ya. Di sini kan istilahnya burn in, melakukan pembakaran. Nah, jadi awalnya itu berangkat dari pengujian produk gitu, Bu. Dari konsep stress test itu. Jadi ini adalah proses dari uji produk, kemudian kamu gunakan untuk memperbaiki kualitas si datanya gitu, data suara gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu, Bu, kurang lebih. Oke. Nah, kalau bisa ada latar belakang itu diberikan bahwa burn-in ini sebenarnya muncul dari apa. Nah, itu Mhm. bisa ditambahkan di background di latar belakangnya ya.
Kemudian kalau memang kamu klaim ini burn in belum pernah ada yang pakai untuk memperbaiki kualitas audio earphone, ya, Hmm. maka kamu klaim di situ nih. Ini Mm-mm. kan juga burn in adalah proses ini kalau yang TED 2020 nih dia ceritanya tentang apa? Burn in itu sendiri apa? Oh, Ini dia TED 2020. mm-mm. Dia bercerita tentang burn in itu sendiri, Bu. Dia juga ngebahas tentang burn in. Dibahas saja, tapi digunakan di suatu perangkat atau tidak? Dia melakukan sendiri gitu kayak pengujian sendiri burn in itu. Cuman dia nggak menampilkan data kayak frekuensi respon, SPL atau yang lainnya gitu, Bu. Jadi hanya subjektif dia gitu. Apa? Hanya apa dia? Subjektif. Oh, subjektif. Jadi dengar aja Iya, voice-nya gitu, tapi nggak ada parameter yang bisa terukur seperti kamu tadi. iya. Hmm. Yang apa-apa disebutkan di situ. Jadi burn-in ini udah pernah dipakai si Ted, tapi dia nggak menampilkan, dia hanya subjektif kualitas tanpa menampilkan parameter-parameter yang terukur gitu. Jadi dari situ ketahuan kan dia udah pernah pakai burn-in. Oh iya, baik, Bu. Ya, ya, oke. Kemudian yang tujuan, bagian tujuan. Hmm. Nah, ini apa bisa diperjelas eh, kualitas suara pada earphone itu kan tadi kamu ada presentasi dalam bentuk respon frekuensi terhadap tinggi tinggi apa tuh? Tinggi apa tadi respon apa sih tadi? eh Respon frekuensi Yuen Iya, Y100 itu frekuensi over apa itu? Over apa tadi? Frekuensi jadi terus yang Y-nya apa tuh? Sumbu Y-nya. tumbuh maksudnya belum menangkap sih, Bu. Ya kan maksud kan tadi ada grafik frekuensi Mm-mm. Mm-mm. terhadap apa? Oh, Kan itu X-nya frekuensi kan. mm-mm, mm-mm. Nah, Y-nya apa? I-nya itu SPL, Bu, terhadap SPL, S- SPL. SPL itu parameter apa tadi? sound pressure level. Oh, sound pressure level. Ya, oke. Nah, ini eh, mungkin dapat dijelaskan di tujuannya Mm-mm. bahwa kualitas suara yang akan kamu lihat itu atau ketahui itu Mm-mm. ada di parameter yang tadi bisa terukur yang memang kamu gunakan di analisis. Kan analisisnya pakai itu kan kualitas suara. Mm-mm. Ya. Ya, jadi kalau di sini kan kita kualitas suaranya kurang jelas nih. Mm. Kualitas suaranya dalam bentuk apa? Kan kualitas suara parameter suara itu kualitasnya bisa diketahui dari apa aja sih menurut kamu? Ya, jadi di sini tuh kualitas suara lebih diwakilkan oleh THD, Bu, ya, dari total harmonic distorsi. Jadi semakin kecil nilai THD, maka suara itu akan semakin jelas. Seperti itu. Sedangkan untuk frekuensi respon itu kita bisa lihat untuk menentukan karakteristik karakteristik Mm-mm. dari earphone itu, apakah dia kuat di bagian bass, apakah dia kuat di bagian mid. Jadi karakteristik suara dari earphone tersebut gitu. Oke. Nah, karena tadi yang sudah dianalisis itu sementara sebetulnya kualitas suara itu bisa dilihat dari banyak hal selain yang kamu bilang tadi, ya kan? Mm-mm. Misalkan dalam dB-nya, dalam apanya? Ya, yang saya tahu dalam dB-nya gitulah ya. Mm-mm. Nah, itu kan masuk ke kualitas suara juga. Nah, di sini boleh kamu breakdown bahwa kualitas suara itu terukur dalam parameter yang tadi kamu sebutkan itu. Oh iya, Jadi kita ditujuan supaya tahu, oh ini dia tuh kualitas suara itu dia nanti akan menganalisis yang bagian ini loh, parameter kualitas suara yang ini gitu. baik, Bu. Ya, jadi nanti boleh ditambahkan ya kualitas suaranya dalam bentuk dalam parameter bla 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 gitu ya. Ya, oke. Begitu juga dengan yang kedua, membandingkan karakteristik suara. Nah, karakteristik suara ini yang dilihat karakteristik suara apa? Yang apa? Parameter apa yang menunjukkan ke karakteristik sebuah suara? Dari frekuensi respon, Bu. Frekuensi respon terhadap?
Jadi Frekuensi respon maksudnya mm, kan frekuensi terhadap apa gitu kan. Frekuensi terhadap level noise, terhadap level apa gitu kan. Saya nggak tahu nih. Yang baca nggak tahu nih. mm, Mm-mm. respon frekuensi terhadap sound pressure level sih Bu, Y-nya itu. Iya, yang ini karakteristik suara. Ya, Nah, itu kamu boleh ungkap di situ, Mbak, karakteristik suara dengan yang ditunjukkan pada parameter apa, tingkat apa, parameter apa gitu. Kalau hanya satu ya satu, dua ya dua. Oke. baik Bu. Ya, kemudian masih di latar belakang, jadi kan ini kamu studi ya, studi yang dilakukan dengan metode, kemudian memiliki Mm-mm, data-data. Nah, mm-mm, jadi kalau kita sebagai seorang katakanlah peneliti ya, bahwa apa yang kita katakan itu bukan yang kita yakini, tapi yang kita lakukan dan kita analisis dengan data-data yang kita peroleh. mm-mm, Ya, jadi di sini tidak boleh ada kata-kata percaya. mm. Nah, itu ada kata-kata percaya tuh di bagian pendahuluan halaman 15. Ya, Beberapa percaya bahwa dengan melakukan burn in, nah ini nggak boleh eh, ada kata-kata percaya. Nah, yang kamu bisa tambahkan di sini mungkin semacam hipotesa gitu ya, hipotesa bahwa burn mm-mm, in itu fungsinya begini-begini. Nah, nanti orang berhipotesa bahwa dengan fungsinya yang ini dia bisa tadi meningkatkan kualitas si earphone gitu. Jadi bukan percaya, tapi kalau kita belum mengetahui sesuatu mm. yang kita nggak punya datanya apa, tapi kita berdasarkan background-background atau data terdahulu kita bisa berhipotesis gitu. Jadi hapus kalimat percaya ini di kalimat ini, kata percaya di kalimat ini ganti dengan yang lain yang menunjukkan hipotesa kamu. Ya, Ya, baik. oke. Selanjutnya tadi grafik udah dijelaskan. Eh, tapi kamu punya rekaman audionya ya? File audio sebelum sesudah. Ada Ibu, Ada ya? ada. Tapi tadi nggak diperdengarkan ya? Eh, iya, karena akan sulit ya Bu ya, maksudnya untuk membedakan, apalagi lewat Lewat konferensi Zoom. Zoom. Iya. Susah ya? Mm-mm. Oke. Oke. Nah, kesimpulan ini harus menjawab tujuan dari penelitian kamu ya. Apakah Iya. sudah menjawab perubahan respon frekuensi? Nah, ini earphone-nya jenisnya Yuyin Y100. Mereknya Ibu, jadi ada tiga Iya, merek yang ada saya uji. Mm. mereknya. Iya. Yuyin 100 tuh ada di batasan masalah ya? Nggak ada Ibu, di batasan masalah itu adanya ukuran dari drivernya Bu, jadi tiga ukuran Oh, driver yang berbeda. nah kenapa pilihnya Yuyin Y100? Ya, jadi Yuyun Y100 itu eh, ukuran drivernya itu 16 milimeter. Nah, Oke. sedangkan untuk Sharp itu 15,4, dan untuk satu lagi itu KKZ itu 10 milimeter. Kenapa dibatasi dari ukuran itunya? Jadi karena driver itu berpengaruh ya Bu, dalam eh, menentukan kualitas dari earphone gitu. Jadi yang Hmm. saya ingin tahu itu gimana sih respon antara tiga driver yang berbeda terhadap burn-in ini gitu. Kan burn-in kan konsepnya itu eh, membakar ya, artinya membakar lalu menggunakan white noise gitu. Jadi pergerakan dari driver itu kan akan menentukan kualitas dari earphone gitu. Makanya Hmm. saya memilih tiga ukuran driver yang berbeda. Gimana ya? Nah, ini kan di tujuan tidak ada kata-kata mengenai ukuran dari si drivernya itu. Kemudian di Hmm? kesimpulan kamu tiba-tiba muncul earphone Yuin, TH, apa TK, KZ ya?
Mm-mm. Jika ZCK 1 ya. Mm-mm. Berarti kamu uji di dua earphone kan? Tiga Ibu. Nah, itu Satu lagi apa? Sharp. Sharp di mana? Hasilnya tapi nggak ada. Di bagian hasil ada. Cuman di bagian kesimpulan nggak saya masukkan karena saya mengambil data yang paling berubah sama yang paling nggak berubah gitu, Bu. Yang paling berpengaruh terhadap burn-in sama yang paling nggak berpengaruh. Nah, Sharp sendiri ada di kategori mana? Dia di tengah-tengah, Ibu. Jadi dia terjadi perubahan, hanya saja tidak sebesar KZ, tidak sebesar Yuyin. Gitu, Bu. Oke. Ta- Nah, mm, ini ya gimana ya? Kalau memang itu kamu lakukan di Sharp mm, kan, jadi jangan menghapus atau meniadakan apa yang sudah kamu kerjakan. Kan kamu kerjakan kan pakai Sharp itu. Iya, Masa di analisis juga ada kan? ada, Ibu. Di analisis ada nggak yang mana nih? Analisis halaman berapa ya, Sharp? Sharp itu yang Halaman pertama. halaman berapa? Ya, ada lah, ada. Nah, itu jangan dibuang ya. Jadi mengecilkan apa yang sudah kamu kerjakan. Nah, nanti dari ketiga earphone yang digunakan ini di kamu boleh sertakan di batasan masalah atau di Mm. tujuan bahwa kamu mencoba pada berbagai macam earphone nih nggak tertuang kayaknya di tujuan tuh. Adanya di batasan masalah, Bu, saya cantumin. Di Oh, batasan masalah ya. mungkin yang di file itu belum belum diedit atau bagaimana. Nanti saya masukin. Nah, nah ini kan di tujuan diungkapkan aja bahwa kamu dengan berbagai macam ukuran driver ya tadi Mm-mm. berbagai jenis earphone yang berbeda gitu kan kita supaya valid si burn-in ini berpengaruh kan kita coba di beberapa earphone kan. Nah, ini di tujuan dibilang nih biar kelihatan kerjaan kamu tuh banyak Baik, Bu. ya. Tambahkan lagi tuh pada beberapa jenis earphone. Terus nanti di di mana ya? Di batasan masalah boleh, di latar belakang boleh kamu tuangkan bahwa kenapa kamu milih tiga earphone tersebut gitu. Baik, Bu. Dengan pertimbangan tadi kan ukuran drivernya ya. Iya, Ya gitu. Jadi apa biar runut nanti jadi kita nggak kok tujuannya begini tiba-tiba hasilnya seperti ini gitu kan karena memang harus diungkap antara tujuan dengan kesimpulan itu seperti itu apalagi di analisis datanya ada Hmm. gitu Oh ya, ya. Ya. diingatkan Bu Dwi, ini anak-anak biar mencatat apa yang di ini, yang dikoreksi nanti. Iya, ya, Hmm. ya, ya. Zakwan, Siapa? Iya, Bu. Cak Wan Zakwan, ya. catat Zakwan. Heeh. Ya, oke, oke. Terima kasih, Jakwan. Dari saya itu saja. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada penguji kedua, Bapak Denny, untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Pak Denny. Terima kasih Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Dwi dan para dosen pembimbing. Saya sudah menyimak presentasinya. Ya, ya ada pencerahan tentang apa yang Mas Yakwan lakukan dan prosesnya dan hasilnya. Eh, untuk bukunya saya belum bisa mengomentari karena saya baru terima draft bukunya tadi pagi. Jadi saya nanti baca setelah ujian skripsi ini. Nah, saya mau sedikit ada yang mau saya konfirmasi dari presentasi yang dilakukan. Coba. Yang pertama, eh, boleh dijelaskan lagi eh, menurut Mas Zakwan untuk menilai kualitas suatu headphone itu parameternya apa aja? Hmm. Ya, Ya, eh, silakan. Menurut Mas Zakwan, parameter kualitas suatu headphone itu apa aja sih? ya. Untuk mengetahui kualitas suatu earphone itu sebenarnya ada banyak parameter ya. Bisa dari frekuensi respon, dari impedansi,
dari sensitivitas, dari SPL, dan lain-lain. Nah, itu di sini saya batasi eh, parameternya yaitu hanya menjadi frekuensi respon, SPL, dan total harmonic distortion. Itu, Pak. Nah, ya di situ disebutkan salah satunya SPL. Ah, boleh di- dijelaskan lagi hub- hubungannya antara SPL sama kualitas suara itu bagaimana ya? Ya. Jadi SPL ini merupakan eh, kondisi tekanan suara pada earphone ya. Artinya dalam volume tertentu, bagaimana kemampuan earphone tersebut menghasilkan kekerasan suara di volume tertentu. Nah, SPL ini akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar gitu. Jadi bedanya dengan sensitivitas, kalau sensitivitas itu adalah eh, nilai nilai dari daya yang diterima oleh earphone, maksudnya hubungan hubungan dari daya dan kekerasan. Misalkan earphone dengan daya 1 miliwatt. Nah, dari 1 miliwatt itu berapa sih kekerasan yang dapat dihasilkan oleh earphone tersebut? Nah, itu sensitivitas. Nah, tapi untuk SPL ini dipengaruhi oleh suara dari sekitar, dari suara lingkungan. Jadi, eh, misalkan contoh kasus, suatu earphone memiliki sensitivitas sebesar 20 dB per miliwatt. Nah, eh, tapi ketika sumber suaranya dijauhkan dari earphone, sensitivitasnya tetap 20 dB per miliwatt. Tapi nilai SPL-nya bisa di bawah dari nilai sensitivitasnya. Jadi SPL itu menentukan kekerasan suara dari earphone tersebut. Gitu, Pak. Oke, ya jadi menurut Mas Akwan si SPL ini pengaruh. Nah, nanti di bagian pengujian sama pengukuran, apakah hal itu untuk pengujian apa? Untuk pengujian parameter SPL ini sudah dilakukan. Soalnya yang saya lihat di hasil analisis tadi itu hanya Mhm, frekuensi respon. mhm. Nah, untuk parameter pengujian parameter SPL ini apakah juga sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya? Ya. Jadi eh, memang yang saya tampilkan tadi merupakan gambar dari frekuensi respon. Jadi di software RAW ini eh, sekali kita melakukan pengujian, dia bisa melakukan pengukuran di beberapa parameter. Jadi ketika frekuensi sweep dijalankan dan respon frekuensi sudah terekam, nah itu software akan otomatis menghitung nilai SPL dan THD-nya. Nah, itu sudah saya lakukan dan sudah saya tampilkan melalui tabel di hasil pengujian, Pak. Oke. Jadi yang hasilnya itu kan hanya menunjukkan frekuensi responnya. Mm-mm. Nah, kalau kita menguji SPL tentunya kan kita uji apakah tingkat kekerasan maksimal yang bisa dihasilkan oleh headphone itu atau bagaimana. Jadi kan tadi penjelasannya SPL itu kan berhubungan dengan tingkat kekerasan dan pengaruhnya ke lingkungan ya. Iya, Nah, kalau melihat dari frekuensi respon tadi itu kan belum belum bisa kita lihat pengaruhnya apa ke lingkungan. Karena nilai SPL-nya ya SPL yang dibangkitkan pada saat itu aja, nggak ada variasi SPL untuk melihat pengaruh SPL terhadap lingkungan. Bagaimana menurut Mas Akman? iya. Jadi
kalau dilihat dari pengujian itu merupakan SPL maksimal ya, dari suatu earphone. Nah, eh, kalau dilihat dari rumus kan memang SPL itu adalah perbandingan dari suara awal atau suara referensi yang bisa didengar oleh manusia dan eh, suara dengan suara sekitar seperti itu, Pak. Nah, jadi untuk data ini adalah SPL maksimal yang bisa dihasilkan oleh earphone seperti itu, Pak. Eh, Koreksi misalkan ada salah. Ya, tapi di analisisnya mungkin bisa ditambahkan. Jadi Hmm, ya pengaruh dari SPL itu apa gitu. Nah, yang dijelaskan tadi di analisis kan eh, apa terhadap frekuensi respon aja kan ya. hmm, Sedangkan menurut Mas Zakwan juga SPL sebenarnya pengaruh juga ke kualitas headphone. Tapi ya, saya belum melihat analisis pengaruh SPL terhadap kualitas suara di hasil analisisnya yang tadi dipresentasikan. Mungkin oh itu ya, ditambahkan. hmm, Selanjutnya untuk di flowchart tadi di presentasinya ada blok diagram penelitian. ya, Mungkin bisa di kembali ke flowchartnya itu. yang ini Pak. Belum, yang sebelumnya yang diagram alir penelitian. Ya, Nah, di sini ya. Ya, ya tadi saya dengar pas presentasi sudah disebutkan, tapi di gambar ini belum dituliskan. Jadi kalau hmm, dia sesuai kebutuhan sebelum sebelum analisis itu harusnya kan ada proses pengukuran atau pengujian dulu ya, oh ya, baru analisis. ya Pak. Jadi Oh, mm, perlu ditambahkan di situ. Nah, selanjutnya, nah nanti Mas Zakwan juga melakukan pengujian white noise generator. ya, Sebenarnya apa pemilihan kan ada beberapa banyak jenis noise ya, ada pink hmm, noise, brown noise, hmm, ada white noise juga. hmm, Kenapa yang dipilih white? ya. Eh, Alasan saya memilih white itu karena pada setiap frekuensinya itu dia rata, Pak, dayanya gitu. Jadi ketika di burn in maka setiap frekuensi itu kena dengan daya yang sama dibandingkan dengan pink noise ataupun brown noise yang cenderung eh, terjadi penurunan di frekuensi tinggi seperti itu, Pak. Ya, tapi ya mungkin ini kan kita lihat tadi pas kita lihat di apa idealnya emang kan flat dari frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Iya, Namun pada realitasnya di saat kita lihat frekuensi respon apa white noise generatornya ternyata tidak flat ya. iya, Pak. Tidak terlalu flat. Jadi ya ya, nah, kalau di pengukur memang ya itu ada faktor ketidakpastian dari si generatornya ini. Iya, Ya mungkin ya untuk sementara mungkin kita belum memperhitungkan di sini belum memperhitungkan eh, ketidaklinearan dari si hardware itu sendiri. Ya mungkin saja itu juga berpengaruh kepada hasil eh, eh, analisisnya. iya, Pak. Nah, tadi juga kita proses burn in-nya kan selama 40 jam ya. Iya, Ya. Nah, secara nature-nya hardware, mm, eh, kalau kita panteng dalam periode waktu yang lama, dia akan menghasilkan panas dan panas ini bisa berpengaruh ke komponen elektronik
Mm-mm. Sehingga eh, apa kalau di amplifier itu gainnya mungkin bisa menurun. Nah, bagaimana untuk menjaga Mm-mm. stabilitas SPL SPL yang di generate sama white noise ini dalam waktu 40 jam dia tetap menghasilkan SPL yang sama. Bagaimana caranya? Ya, kalau yang saya lakukan itu eh, saya melakukannya secara terus-menerus ya Pak. Maksudnya tidak selama 40 jam itu tidak dibagi menjadi beberapa sesi, gitu. Tapi dalam 40 jam itu saya linear. Artinya tidak berhenti-berhenti dalam memberi dalam burn in-nya itu. Kalau untuk menjaga eh, SPL untuk tetap itu saya belum belum melakukan pengukuran ke sana gitu. Saya nggak melakukan pengukuran ke sana. Oke, jadi kalau boleh ada sarannya, eh, Hmm. a- ada beberapa cara mungkin yang cara sederhana kita cek SPL-nya di awal sama di akhir. Atau juga bisa kita caranya bisa kita pantau tekanan outputnya di si white noise generator ini. Mhm. Kita monitoring eh, apa tegangan outputnya yang dihasilkan oleh white noise generator itu juga Hmm. bisa. Mungkin saya izin menambahkan sedikit ya Pak. Ya, memang input ya, terutama input dari eh, ke white noise generator itu sangat berpengaruh. Sebelumnya saya pernah mencoba melakukan eh, menggunakan power supply sebagai input, yaitu saya mencoba di 13 volt ataupun di bawah dari 12 volt. Nah, hasil terbaiknya itu memang di 12 volt gitu Pak. Ketika saya naikkan tegangan ke 13 volt, eh, terjadi apa ya? eh, Spike-nya itu meningkat gitu Pak. Jadi tidak selinear eh, input dari 12 volt seperti itu Pak. Jadi input dari eh, power adaptor ke white noise generator itu juga cukup berpengaruh. Apakah listrik di rumah itu stabil atau tidak, itu mungkin akan berpengaruh ke white noise generator tersebut. Seperti itu Pak. Baik. Oke, yang tadi di hasil analisis ada salah satu headphone yang setelah dibunuhin malah THD-nya turun ya. THD-nya naik, iya Pak, ada. THD-nya naik atau turun? Untuk earphone Sharp sama Yuyun itu terjadi penurunan THD, tapi untuk KKZ itu naik. Nah, berarti itu interpretasinya apa ya? Ap- Apakah dengan THD turun itu berarti setelah dibunuhin itu kualitasnya tambah menurun atau bagaimana? Ya, secara teori memang dengan meningkatnya THD itu kualitas dari earphone tersebut menurun ya Pak. Artinya distorsinya itu semakin banyak di earphone KKZ ini. Eh, Analisa saya itu earphone dengan ukuran driver yang lebih kecil itu tidak cocok untuk melakukan burn-in seperti itu Pak. Karena dilihat untuk earphone Sharp dan Yuyun, di mana keduanya itu memiliki ukuran driver yang lebih besar, yaitu 16 mm dan 15,4 mm. Itu terjadi penurunan THD. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu bisa ditambahkan juga di bagian kesimpulan kalau misalnya ada Hmm. hal-hal yang menarik seperti itu. Tadi yang
di kesimpulan tadi kan tidak membahas tentang itu. Iya, baik Pak. Nah, dan yang terakhir memang eh jadi Mas Zakwan ini sudah melakukan pengukuran secara eh, kualitatif yang membuktikan secara data hasil pengukuran bahwa proses burn-in ini ada efeknya terhadap headphone. Nah, saya juga setuju dengan sarannya tadi untuk lebih komprehensif penelitiannya mungkin perlu juga dilakukan eh, apa analisis secara subjektif Subjektif. tes tadi itu. Iya Pak. Ya, jadi karena di dunia akustik sendiri itu selain parameter teknis ini ada juga yang namanya psikoakustik, jadi pengaruh psikologi manusia terhadap suara itu juga sendiri juga pengaruh. Jadi eh, perlu juga dibuktikan secara analisis ini psikoakustiknya bahwa apa jadi sebelum proses ini itu orang mendengar seperti apa dan setelah proses built-in, bagaimana eh, orang mempersepsikan suara yang dia dengar. Apakah dia lebih baik atau suaranya lebih jelek? Dan kita konfirmasi dengan data analisis secara pengukuran tadi. Jadi mungkin ke depannya penelitiannya akan lebih komprehensif jika ada hal tersebut. Baik, mungkin demikian kalau dari saya, Bu Dwi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Selanjutnya saya persilakan kepada para penguji, dimulai dari maaf, para pembimbing, dimulai dari pembimbing pertama, Ibu Sofi, untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Pak Denny yang sudah memberikan masukan, arahan kepada Zahwan dalam sidang skripsi hari ini. Nanti Zahwan apa yang sudah diberikan masukan nanti dicatat ya Zahwan ya. Nanti misalkan Iya ada Bu. penambahan, eh, ada atau misalkan masih ada kekurangan dalam nanti bisa dibuat dalam bentuk jurnal ya Zahwan ya. Nanti kita jurnal ditunggu ya Zahwan. Nanti untuk skripsi ini juga kita akan bikin jurnal. Nanti apakah ada penelitian lanjutan lagi? Kalau memang tadi dalam waktu 40 jam ya Zahwan ya Iya, penelitiannya ya itu memang dipotong-potong. Jadi nggak sampai 40 jam. Kalau kita ngomong 40 jam ada sekitar 2 hari ya Zahwan ya. iya Bu. Sekitar 2 hari. Jadi kita butuh sekitar 2 hari untuk memastikan apakah eh, proses burn in ini bisa lebih baik atau tidak gitu ya. Memang nanti akan kita coba gitu ya. Kalau memang keterbatasan waktu juga dalam pembuatan skripsi, jadi kita waktunya nggak full gitu ya. Kita potong, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi. Nanti bagaimana kalau dalam 40 jam hasilnya seperti apa? Nanti kita bisa lihat gitu ya. Nanti selanjutnya. Mungkin itu saja Bu Dwi yang bisa saya tambahkan. Nanti dicatat ya Zawan ya, apa yang Iya Bu. direvisi tadi ya. Ya, makasih Bu Dwi. Ya, baik. Terima kasih Bu Sofi. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Hari sebagai pembimbing kedua untuk Ya, menyampaikan pertanyaannya. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih Waalaikumsalam. Bu Dwi. Ini saya agak tergelitik dengan ucapan Zahwan ya. Ya, artinya bahwa Zahwan metode burn in ini belum pernah dilakukan gitu Zahwan ya. Sudah Bu. Maaf. Sudah Pak. Cuman yang menunjukkan data seperti ini tuh belum belum ada gitu. Belum Belum ada. ya bagaimana cara burn in-nya, sumber suara apa yang digunakan tidak tidak terlalu lengkap gitu Pak. Enggak, saya tanya sekarang Zahwan. Hmm? Kalau misalkan Anda sebenarnya kan tujuan tujuan Anda melakukan Anda pergi dengan di labnya Pak Denny atau sebenarnya ngapain sih?
tujuannya di awal-awal gitu? Ya, tujuannya untuk pertama diskusi mengenai parameter apa saja yang akan diuji Hmm. di skripsi ini gitu, Pak. Ya, Kemudian dasar-dasar apa yang bisa saya gunakan untuk dalam melakukan pengukuran seperti itu, hmm. Pak. Ya. Berarti kan ada, kalau Anda melihat parameternya, berarti parameter yang diaturkan dalam pengujian kan, pengujian sebuah produk kan. Ya, Pak. Biasanya pengujian dalam suatu produk tuh ada acuannya nggak? Ada jadi pijakannya nggak? Ada jadi pegangannya nggak? Ada, Pak. Ada. Mm, Biasanya dia pakai acuannya acuan apa? ya, untuk dari acuan sendiri kita menggunakan acuan internasional loudspeaker, Pak. Kalau untuk earphone secara langsung belum ada, tapi untuk loudspeaker itu sudah ada. Dia ada aturan standarnya. Ada, Pak. Biasanya pakai standar produk, biasanya kan ada tuh, ada CISPR, ada model IEEE. Kalau di Indonesia itu juga ada nih. Biasanya ya, saya Ya, belum Pak. belum lihat artikelnya. Ada Mm-mm. SNI, sebuah produk. Sekarang kalau dalam setiap acuan, pasti kan ada apa parameter yang diuji kan? Iya, Pak. Nah, sekarang parameter yang threshold ini kan parameternya satu Iya, salah satunya kan. iya, Pak. Terus apa lagi selain parameter yang threshold? Total harmonic distortion, Pak, maksud saya. Ya, setelah itu apa Terus lagi? setelah itu ada frekuensi respon sama Respon. Oke, terus. sound pressure level. Oke, ya tadi udah disebutkan kan. Ya, Nah, metodenya kan berbeda-beda. Boleh beda-beda kan? metode apa nih, Pak, Metode maksudnya? kalau misalkan metode mendapatkan THD-nya itu kan boleh aja caranya. Anda kan sekarang Anda bermain dengan dunia persilatannya urusan pengujian ini sekarang ini. Hmm? Berarti kan metodenya mau pakai jurus apa kek, pokoknya dapatnya THD kan? Iya, Pak. Nah, sekarang pernyataannya, kalau THD ini kamu pakai metodenya burn in, itu maksud Anda gitu kan? Iya, Burn in. Ada nggak metode lain selain burn in? Model metode cakar-cakaran kayak model bakar. Anda kan modelnya model bakar nih. iya. Model cakar-cakaran ada nggak? Yang lain-lain lah. Untuk mendapatkan nilai SPL dan THD gitu ya, Pak ya, Iya, atau ada frekuensi nggak respon. metode lain lagi? Ada, Pak. Jadi itu hal-hal tersebut bisa diukur, misalkan untuk eh, frekuensi respon. Nah, itu Ya, bisa menggunakan osiloskop gitu, Pak, untuk pengukurannya. metode untuk melakukan mendapatkan SPL itu Mm-mm. metode apa ya namanya istilahnya ini? Anda burn in. Burn in ini adalah mau melihat kualitas. Kita tadi kan Iya, Pak. kualitas. Kalau misalkan Anda burn dia dak satu kali 40 jam, Mm. kualitasnya bagus enggak? Iya, Kan Pak. itu kan. Anda nih, Anda sekarang dididik, Anda kan sering ke tempat Pak Denny nih. Anda dididik sama Pak Denny untuk menjadikan sebuah orang engineer yang bisa mengukur kualitas kan begitu kan? Iya, Pak. Sekarang begini, apakah dengan metode ada nggak selain burn in metode tadi kan burn in mau metode bakar nih, Mm-mm. metode yang lain selain dari bakaran? Kalau untuk metode lain, saya belum belum tahu, Kak, jujur. Kalau untuk selain burn-in. Oke. Kalau untuk mendapatkan SPL, metode lain ada nggak? Metode lain untuk melakukan mendapatkan SPL gitu ya, data SPL. Ya, Metodenya maksudnya cara pengukuran cara gitu. pengukurannya ya. Ya, boleh cara pengukurannya. Iya, eh, untuk SPL itu cara pengukuran manual paling, Pak. Jadi Oh, kita cara harus manual. Oke. ya, jadi kita harus mendapatkan nilai tekanan awal dan tekanan suara sekitar seperti itu, Pak. Itu Hmm. bisa menggunakan SPL meter. Itu juga Ya. bisa, Pak. Kalau misalkan ada noise yang lain. Kalau Mm-mm. ada noise yang lain lah ya. Bisa nggak itu dijadikan ano?
menjadi sebuah apa ya, gangguan yang padahal kita ingin gangguannya hanya ini saja. Tahu-tahu Mm, ada gangguan lain. ya, Bisa itu dikatakan valid nggak? untuk noise mungkin ada aja ya Pak. Maksudnya dalam setiap barang elektronik khususnya gitu ya. Hmm. Mungkin ada noise tersendiri. Di white noise generator juga mungkin dia memiliki internal noise gitu yang memang tidak bisa diubah gitu. Nah, hal itu yang bisa mempengaruhi produksi white noise itu sendiri gitu Pak. Makanya tidak tidak terlalu flat dari hasil pengujian. Hmm. Oke. Tadi Anda bilang juga kalau misalkan dia THD spike-nya, Anda bilang ada nggak aturan tertentu kalau kamu bilang berdasarkan ada patokan standar ya? Saya nanya, kamu Hmm, yakin nggak bahwa THD ini ada aturan standar? Kamu ya, percaya nggak? Ada nggak? ada Pak. Itu Ada. ya ada. Nah, kalau kamu bisa merasa bahwa kamu kan udah bahwa menyatakan bahwa burn in adalah metode baru. Sekarang kalau misalkan spike-nya tadi kamu bilang spike-nya itu banyak tadi apa? Kalau Hmm, spike-nya banyak. Kalau misalkan tadi THD ada spike-nya ada yang kamu ukur ternyata 7, tapi hmm, ternyata ada barang lain spike-nya itu lebih dari jumlahnya sekitar lebih dari 10. hmm. Itu bisa dikatakan valid nggak? Ya, untuk THD ya Pak. Ya, Mungkin seperti yang Bapak maksud itu eh, lonjakannya. lonjakan distorsinya apa ya? Ya, Jadi memang dalam pengujian saya itu di setiap earphone itu memiliki eh, harmoni distorsi yang ya berbeda gitu. Ada yang harmonisnya ternyata ya tahu-tahu yang kamu ukur 10 nih. mm, Tahu-tahu ternyata ada 20. Valid nggak yang 20 itu? eh, valid Pak karena Valid. dalam earphone yang berbeda gitu. Misalkan earphone pertama memiliki harmonis sebesar 7. Nah, Hmm, sedangkan earphone kedua memiliki harmonis ada 15. Nah, hmm, itu eh, tetap valid karena nanti yang akan dihitung itu totalnya gitu Pak, total dari harmonis tersebut. Ya totalnya ya. Iya Kalau Pak. berarti ada patokannya nggak? Kalau misalkan dia di dalam apakah harus 20 maksimum 20? Ada batasan kah? Nggak ada Pak untuk batasan Nggak tersebut. ada. Nggak ada. Oke. Kamu melakukan sweeping frekuensi. Ya, Sweepingnya kamu lakukan satu kali sweep atau berkali-kali? ya. Jadi sweeping itu bagian dari proses pengambilan data ya Pak. Nah Iya, itu kan dia saya sapu tuh. mm-mm, Frekuensi frekuensi sapuan kamu dari 2 dari hertz, berapa? dua dari puluh 20. hertz, 20 hertz sampai 20 kilo. Kamu sapu Iya, kan, tek 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 tek, tek, jalan kan? iya. Dia hopping-hopping dia begitu. Mm-mm. Sekarang kalau misalkan dia sweep balik-balik atau dia hanya satu kali? Satu kali Pak. Satu Dari kali. 20 Hertz ke dua Nah, puluh ribu itu sekali sekali sweep. sekarang kalau saya nanya, kalau harmonis distorsinya satu, kamu ngerti kan? Kalau orang biasanya kalau orang RF elektronik ya Mm-mm, membuat sesuatu osilator, jangan sampai ada munculnya THD atau harmonisnya terlalu banyak, gitu. mm-mm, Coba kan seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan harmonisnya satu saja, mm-mm. itu apakah dikatakan sebagai sebuah produk yang bagus? eh Suatu gini ya mungkin THD juga ada di dalam apa ya standar pengujian elektronik gitu Pak ya. Oh Artinya ya? tidak hanya di earphone gitu. Misalkan Hmm. setiap barang elektronik pun memiliki THD gitu. Nah, itu standarnya berbeda dibanding earphone. Misalkan untuk barang elektronik itu menurut IEEE sendiri kalau
saya tidak salah itu tidak boleh lebih dari 1%. Kalau Oh untuk ya, elektronik, barang-barang elektronik gitu, Pak. lu nanti gua tanya nih, ini Pak Dini ada dekat di sini nih. Iya, eh, Kalau 1% lu batasannya, itu kalau di earphone sendiri kualitasnya itu tergantung persentase dari THD-nya itu, Pak. Apakah dia lebih rendah? Makin rendah makin bagus kalau di dalam dunia audio seperti itu, Pak. oke. Oke, ya. Sekarang pertanyaan saya, kamu selama ini kamu pergi di tempat Pak Dini, puas nggak kamu no? Apa yang kamu bertanya dengan masyarakat di situ, kamu merasa apa yang kamu dapat di situ? Ya, di sana saya disambut dengan baik sih Pak oleh Pak Denny. Beliau juga terbuka dalam diskusi. Saya juga difasilitasi untuk eh, pengujian maupun standar-standar apa aja yang memang bisa saya ukur dalam mengukur kualitas earphone seperti itu, Pak. Oke, ya. Ya, saya minta nanti Zakwan, pernyataan kamu tadi jangan mengatakan bahwa kamu nih ego kamu agak sedikit tinggi nih. Kalau di kalau di apa di luar negeri lo coba dengan ego tinggi nanti jadi apa kalau pada ini ya PGDIP jadi nanti ya. Kalau dokter keluarannya ijazahnya jadi PGDIP dia. Jadi coba mengatakan ada Mm. rujukan-rujukan sebelumnya. Jadi istilahnya ada sesuatu hal atau kok sesuatu new kontribusi, jangan sesuatu yang baru pernyataannya gitu. Jadi itu Hmm. agak sedikit apa? Sedikit keangkuhan. Memang kalau dunia persilatan, dunia penelitian itu agak 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 muncul yang kayak begitu ya. Nah, tapi coba dengan ungkapan bahwa ada namanya scientific contribution, new Hmm. scientific contributionnya ini gitu. Bukan Ya, dalam bentuk sesuatu hal yang baru atau apapun modelnya, tapi baik, Pak. kontribusi ilmiahnya. Dan terus eh, apa yang tadi yang disebutkan oleh Bu Dwi ya coba di ada patokan rujukan sebelumnya. Nah, itu jadi membuat kita itu ada pengalaman pengalaman dalam melakukan sesuatu gitu loh. Ya, Ya, Pak. Jagoan ya. Ya, Baik, Pak. oke. Itu saja. Terima kasih Bu Dwi. Ya, saya kira saya cukup. Baik, terima kasih Pak Hari. Baik, Bapak dan Ibu serta Saudara Zakwan, selesai sudah eh, presentasi sidang skripsi dari Zakwan. Ya, selanjutnya kami para tim penguji dan pembimbing akan mengadakan rapat mengenai penilaian. Ya, nah kepada Jakwan saya Ya, Pak. minta untuk meninggalkan ruangan Zoom ini dulu ke ruang bedroom Hmm. untuk kemudian nanti jika kami sudah selesai berunding maka akan dipanggil kembali. Ya, baik. Silahkan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada penguji maupun pembimbing. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan gelar ataupun nama. Eh, saya izin untuk meninggalkan ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Pak Denny, saya minta maaf. Saya ini apa Oh, ya karena apa ya interpretasi dekannya MOU-nya BRIN ini apa ya seharusnya posisi saya berada di Bapak gitu. Posisi saya jadi oh, eh, nggak Pak, apa-apa, Pak. saya jadi juga mohon maaf sebenarnya apa artinya begini program BRIN kan ada MOU. Jadi wakil rektor satu waktu itu apa pertemuan dengan eh, BRIN dengan apa kepala BRIN oh serentak waktu itu. Jadi memang ada program MBKM atau apa tugas akhir. Tapi interpretasi dekan ini agak
agak apa ya, agak saya nggak tahu kenapa jadi posisinya jadi diletakkan kepada posisi sekarang seperti ini. Ya, intinya bahwa saya sangat sangat bangga bahwa dapat ke tempat Bapak, apa yang mereka bisa apa namanya bisa dapatkan karena itu menjadi apa ya pengalaman berharga gitu Pak. Ya, dan harapan saya sebenarnya juga mereka terampil apa yang istilahnya ketemu ketemu orang-orang yang benar-benar kompetensinya gitu. Jadi istilahnya kan menjadi sebuah apa ya pengalaman hidupnya yang berharga gitu Pak. Ya, ya Baik, silakan. ya terima kasih Pak Ari. Mm-mm. Ya jadi Iya, mm, ya silakan Pak. Nah, ya terima kasih Pak Ari. ya, Kalau bagi saya sendiri nggak masalah Pak. Jadi dulu Mas Setwan ke sini mendaftar lewat Elsa dulu buat eh, apa untuk konsultasi mengenai skripsinya. Ya, kemudian ya saya tawarkan mau nggak sekalian aja eh, kalau pembimbing dari sini bisa nggak gitu. Kemudian ya selanjutnya karena ya masih mencoba mengkomunikasikan dengan kampus, tapi sambil berjalan Mas Zakwannya ya saya silakan silakan aja segini kalau misalnya ada hal-hal yang menemui kesulitan dalam pengerjaannya atau hal apa arahan apa yang perlu diukur misalnya ya saya silakan. Tadi juga sebelum acara ini dimulai saya juga sempat ngobrol sama Bu Dwi tentang program-programnya BRIN, terutama yang khusus eh, support buat mahasiswa, ya ya yang diawali dengan MBKM tadi itu sebenarnya bisa diteruskan lagi. Kalau dia memang mau mengerjakan skripsinya di BRIN, ada program namanya Barista itu yang memfasilitasi mahasiswa yang ingin mengerjakan skripsinya di BRIN dan itu uh, bakal mendapat ada support dari BRIN eh, semacam fee buat riset asisten gitu Pak. Jadi hmm, ya, dia dapat bisa mengerjakan tesisnya apa skripsinya dan juga mendapatkan reward dari BRIN-nya sendiri. iya Dan Pak. kami juga tahun ini juga ada beberapa dari kampus dari Surabaya yang tahun lalu dari Lampung di tempat kami. Ya mungkin kalau kedepannya ada mahasiswa dari UHMK yang berminat untuk mencari topik-topik penelitian, misalnya mau cari topik penelitian di sini ya kami persilakan Iya eh, Pak. ya Mm-mm. komunikasi dengan kami. Iya Pak. Ini Mungkin juga begitu Pak. berkaitan juga dengan tagihan kita Pak. Saya kan kebetulan Kaprodi, jadi ada tagihan dari universitas mengenai publikasi. Jika nanti berurusan dengan pihak luar, tagihannya yaitu publikasi tadi. Nah terus harusnya grade-nya Sinta berapa tinggi gitu. Jadi ya artinya ya ada tagihan-tagihan yang apa ya perlu ya itu. Jadi kita juga perlu kerjasama dan sehingga kita bisa mendapatkan output. Itu ya salah satunya Pak. Ya istilahnya kami juga tidak menginginkan mahasiswa yang dikirim artinya kosong-kosong amat lah gitu. Karena mohon maaf Pak, karena kami ini kan swasta, jadi raw materialnya ya boleh dikata istilahnya agak sedikit lah gitu. Raw materialnya yang agak eh, bahan bakunya yang apa ya, eh, ya begitulah kira-kira lah. Jadi Itulah istilahnya Pak. Enggak, jangan gitu. Apa Iya, pilihannya ngamat terbatas lah. gitu. Kalau terbatas ya. Kalau udah dari selesai, kami sih sebenarnya nggak terlalu, yang penting mau ada mau semangat ya, mau Pak. belajar. Nah, Betul. Ya, iya Heeh. ada teman dan itu Nggak kami ada yang nggak bisa ya, Pak. Semuanya bisa, insya Allah. Ya ya oke, insya Allah boleh. kami sini mengarahkan. Betul. Ya, Ya ya, asalkan dia mau. Nah, ya, intinya silakan Bu. belajar ya.
Ya Oke, baik, ya. dilanjutkan tadi mengenai penilaian Jakwan, kita mau beri nilai apa? Apakah layak untuk dapat A atau B atau C atau Ya, saya sih, saya bilang oke lah lulus, saya bolehlah lulus gitu. Kalau saya ukurannya nilainya, ya saya Bu 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 Sopi berapa? Silakan. Saya dapat A. Ya oke, saya juga ya saya ikut. 85. Kalau saya melihat, Semangat deh kalau ya memang kalau saya melihat mau. keseriusan dia dan ya semangatnya dia, ya walaupun dulu dia sempat eh, Agak lama ya Pak ya. merasa sedikit berkesan Putus-putus ya. karena ya, Baik, jadi sepakat semua memberikan Saya nilai A ya. Iya. ya Jadi oke. untuk Pak Denny mungkin kalau A itu di kami variasi dari 8 sampai 100 gitu ya Pak. Jadi silahkan Bapak betul ya. memberikan penilaian range tersebut. Ya, Ya, itu ya kalau ngisi saya nilainya di form tadi Bu ya, di form yang ya login SPSS ke, tadi sudah ada akunnya ya kan Pak? oke. Sudah dikasih ya. Ya. Sudah saya sudah coba login tadi. Oh iya ya, oke. Ya baik, terima kasih. Berarti kita bisa panggil kembali ya saudara Jakwannya. Ya Mas Lutfi apa ada di sini Mas Lutfi Lebih ya? Nggak ada ya? tunggu. Jadi saya telepon dulu ya Lutfinya. Enggak. Ya, kita juga tagihan ini Pak. Jadi kalau bisa nanti apa buat jurnal gitu Bu Sopi ya. Nanti kita Ya, insya setting Allah. bagaimana si 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 Zahwan untuk buat Hmm. jurnal ya minimal lah Sinta Sinta 3 2 lah. Ya maksud saya ya ini ada tagihan prodi juga ada tagihan juga Pak. Jadi saya kadang-kadang juga Ya, mengirim ya emang pelajar. ya dari pengalaman sebelumnya kita juga begitu Pak. Jadi nggak kalau skripsi yang kita kerjakan di sini nggak hanya berhenti di skripsi, pasti Ada ujung akhirnya jurnal ya. Hmm. ya Ada bisa luaran ya jurnal, Pak. harus jurnal. Betul. Hmm. Oke. Halo, Oke, Bu Dwi. Belum join jawabannya. Sudah saya telepon Mas Lutfi. halo Lupi, masukin si Zakwan, masukin Zakwan. Itu Pak Denny yang programnya postdoc udah mulai buka Pak ya di BRIN ya. Ya, yang prospek baristanya udah. Oh, Kalau Bapak berminat silakan. ya, kalau Ada Pak Dwi. iya si satu lagi si Pak yang dari Jepang tuh siapa Pak yang si Enam. kawan-kawan ya Pak Yang Anam, Jepang. Pak Anam, Anam ya. Eh, Enam Korea Pak. Kalau Jepang tuh Ya siapa Anam. ya? Anam Pak ya Pak yang Oh Anam ya, Korea ya. Sorry ya ya Pak Anam ya, yang tentang nano antena ya. betul ya betul. Oh iya. Kalau Bapak yang di lab pengujian audio Pak ya. Saya untuk sekarang ini karena saya kan pindahan dari BSN sebenarnya Pak. Dari Dari dulu saya di LIPI, ah, dulunya LIPI, terus sempat gabung ke BSN 2 tahun Pak. oh BSN Bu anu ya Bu Fatimah Zulfa. Oh ya itu Bu Fatma dulu yang sekarang Oh iya udah enggak. Saya saya muridnya beliau jadi. oh Bu Fat ya. Iya. Sekarang Ya, Oh. baik Bapak-Bapak. Ya, ini sudah hadir saudara Zakwannya. Bisa kita lanjutkan ya. Baik Zakwan. Ya, Jakwan tadi berdasarkan hasil
penguji yang terdiri dari pembimbingan penguji, maka bahwa Jakwan lulus dengan perbaikan. Ya, jadi dinyatakan lulus sidang skripsi, tapi ada beberapa revisi tadi sesuai yang telah disampaikan oleh dosen penguji dan pembimbing. Jakwan diberikan waktu seminggu untuk melakukan revisi dan silahkan dibuat terlebih dahulu berdasarkan catatan Anda. Jika masih ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan sama dosennya. Tapi tadi kan sudah mencatat apa yang harus direvisi ya. Sudah, Ibu. Ya, oke, baik. Selanjutnya tadi ya diberi waktu selama seminggu ya Pak Hari ya. Ya. Seminggu. Oke. Kalau saya revisinya nggak dari buku Jakwan, tadi aja yang tadi saya sampaikan itu aja catat ya. Jadi mungkin bukunya masih bersih nih karena saya pakai laptop, belum saya bisa coret-coret ya. Baik, Ibu. Saya pakai HP maksudnya. Ya oke, baik. Berarti sidang skripsi kali ini selesai. Silahkan pada Saudara Jakwan untuk menutup presentasinya. Ya, terima kasih atas saran dan masukannya dari para penguji dan pembimbing sekalian. Terima kasih juga atas dukungan yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu. Ya, terutama ke Pak Denny yang selalu terbuka ya Pak untuk saya melakukan diskusi. Terima kasih. Saya tutup. Ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Waalaikumsalam. Jakwan. Selamat ya Ya. Jakwan ya. Ya, sama Zakwan ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Berarti sidang skripsi ini telah selesai. Saya bisa tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Ya, makasih banyak Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama Pak Ari, Terima kasih, Pak Bu Denny. Sofia, Pak Bu Dwi. Selamat Mas Zakwan. Ya, mari. Saya izin live ya. Sudah selesai saya. Saya juga izin Bu ya. Terima kasih. Ya.